Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Air Mata Iblis. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Seperti apa cerita kali ini? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Sudah 3 malam purnama berturut-turut, suara tangisan itu terdengar lagi. Persis seperti malam waktu istrinya, yaitu Wagini, meninggal dunia. Sastro masih ingat suara itu, lirih, panjang, seolah keluar dari mulut perempuan yang sangat kesakitan. Dulu ia mengira itu cuma suara burung hantu atau angin lewat celah batang bambu, tapi belakangan makin jelas, makin sering. "Mbah, jenengan dengar suara itu juga toh?" tanya Sastro pada Pak Raji, tetangganya yang duduk merokok di depan warung. Pak Raji tidak langsung menjawab. Ia menghisap rokok kreteknya dalam-dalam, lalu membuang asap ke arah jalan tanah yang sepi. "Shh, ojo diomong ke sembarangan. Itu dari alas pinggir beringin. Orang-orang Leran Wetan sudah pada ngerti, tapi pura-pura nggak dengar." Sastro melirik ke arah utara. Di sana, batas dusun dipisahkan oleh petak hutan bambu yang lebat. Di tengahnya ada pohon beringin tua, berdiri seperti penjaga, tak pernah gugur daunnya. "Dulu kan cuma mitos, Ji. Sekarang kok makin sering." "Bukan mitos, tapi orang Leran Wetan sengaja diem. Kalau diterus-terusin bisa ketularan." "Ketularan apa?" Pak Raji mematikan rokoknya. Ia berdiri menepuk bau Sastro, lalu menatapnya dalam. "Gini loh, Tro. Yang nangis itu bukan manusia. Kadang kelihatan kayak perempuan luka-luka, kadang cuma suaranya aja. Tapi siapapun yang denger terus penasaran. Biasanya hidupnya gak panjang." "Sudah, jangan kepo. Warungmu udah sepi, jangan ditambah musibah." Pak Raji pergi begitu saja. Sastro diam. Pandangannya tertinggal di arah hutan. Sejak Dika sakit, warung kelontongnya makin sepi. Utang ke bank desa sudah nunggak 2 bulan. Satu-satunya motor butut sudah digadaikan ke saudara jauh. Ia duduk termenung, menatap lampu petromak yang menggantung lemah. Suara tangisan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Dika batuk dari dalam kamar, suaranya serak dan lemah. Sastro masuk, mendekati anaknya itu. Pipinya pucat, keringat dingin di leher. Obat sudah habis, dokter puskesmas tak bisa banyak bantu. Kata mereka, sakitnya aneh, tak terdeteksi infeksi atau virus. "Ayah," gumam Dika. "Itu suara siapa?" Sastro mengelus rambut anaknya. "Bukan siapa-siapa, Nak. Itu cuma angin malam." "Kenapa suara itu bikin dada sesak ya? Kayak sedih banget." Sastro menahan nafas. Matanya mulai merah. Ia tak tega mendengar Dika bicara seperti itu. "Ayah, kalau aku mati..." "Jangan ngomong begitu, Le. Jangan." Tangisan Dika tertahan. Ia terdiam. Sastro keluar kamar. Ia berdiri di emperan, memandangi hutan bambu yang hanya terlihat sebagai siluet hitam dari kejauhan. Suara tangisan itu terdengar lebih jelas. Tak ada angin, tak ada hewan malam. Hanya satu suara, seperti seseorang yang duduk bersandar dan menangis pelan. Besoknya ia bertanya pada 2 pemuda penjaga ronda. Mereka langsung diam saat ditanya. "Masalah beringin, Pak. Nggak usah dicari tahu," kata salah satunya.
Kalau sudah kedengeran, ya dengerin aja, jangan disamperin, apalagi diniatin. Tapi itu suara orang kan? Wanita, suaranya minta tolong. Justru itu pak, itu bukan minta tolong, itu manggil. Manggil? Iya, manggil yang butuh duit, manggil yang putus asa. Sastro kaget. Ia menatap kedua pemuda itu, tapi mereka sudah jalan menjauh sambil berbisik-bisik sendiri. Malam berikutnya suara itu kembali, suaranya lebih panjang, seolah tersendat, seperti seseorang yang menangis sambil mencakar dadanya sendiri. Dika makin parah, Sastro merasa terpojok. Ia berdiri lama di depan rumah, menatap hutan bambu. Pikirannya berkecamuk. Sastro tidak pernah percaya hal-hal goib, tapi ia percaya satu hal, hidupnya sedang hancur, dan suara itu seakan sedang memanggilnya. Singkat cerita, suara tangisan dari hutan bambu itu masih terdengar, makin sering sejak malam purnama kemarin. Sastro tak bisa tidur, Dika makin lemah, dan setiap malam suara itu memanggil-manggil seperti mengelus telinga. Kata pemuda ronda, suara itu manggil yang sedang butuh uang, dan Sastro memang sedang butuh. Pagi-pagi sekali Sastro ke dusun sebelah, ia berjalan kaki melewati pematang sawah. Tujuannya satu, yaitu Mbak Rekso. Orang-orang bilang Mbak Rekso itu sudah stres atau kurang waras, tapi dulu dia pernah jadi orang pintar. Pernah bantu menyembuhkan anak lumpuh, pernah juga bantu orang nyari kambing hilang. Tapi sejak istrinya mati gantung diri, ia tinggal sendiri di gubuk dekat sungai kecil. Sastro mengetuk pintu kayu reot itu pelan, tidak ada jawaban. Tapi dari dalam tercium bau menyengat, campuran asap dan kemenyan. "Mbah, saya Sastro, dari Leran Wetan." Pintu terbuka sedikit. Mbak Rekso menatapnya dari celah pintu. Matanya merah, rambutnya putih panjang, wajahnya penuh keriput. "Kowe dengar suara tangisan itu juga ya?" Sastro kaget. "Mbah, jenengan tahu toh?" "Tentu tahu. Itu yang bikin kamu datang ke sini toh." Sastro mengangguk pelan. Ia masuk ke dalam. Gubuk itu gelap, pengap, penuh asap. Di pojok ruangan ada tempat untuk ritual kecil dengan kepala kambing hitam yang sudah kering. Di lantai ada lingkaran dari bubuk putih dan tulisan aksara Jawa kuno. "Saya bingung, Mbah. Anak saya sakit, warung sepi. Saya kayak orang kepepet. Saya dengar suara itu tiap malam. Rasanya kayak dipanggil." "Memang kamu dipanggil, Tro. Suara itu tahu siapa yang butuh. Dan kamu termasuk orang yang paling gampang diseret." Sastro diam, kakinya gemetar, tapi mulutnya sudah terlanjur bicara. "Itu makhluk apa, Mbah?" Mbak Rekso menaburkan segenggam serbuk ke atas bara. Asap putih tebal langsung membumbung. Baunya membuat mata perih. "Itu bukan setan. Bukan juga jin biasa. Itu makhluk yang lahir dari penderitaan. Dulu manusia, tapi disiksa dan dikutuk mati tanpa dimakamkan. Sejak itu, dia menangis setiap purnama. Air matanya mengandung sebuah kutukan, tapi juga bisa jadi jalan kekayaan." "Lalu gimana caranya?" "Kamu harus datang saat purnama penuh, sendirian. Jalan ke arah pohon beringin di tengah hutan bambu. Duduk diam, dengarkan suara tangisnya. Saat dia muncul, kamu jangan lari. Kamu dekati, kamu ambil air matanya. Jangan pakai tangan, jilat langsung dari pipinya." Sastro menelan ludah. "Lalu saya bakal kaya, Mbah?" "Iya, tapi hanya kalau kamu lakukan itu 3 kali. 3 purnama. Setelah itu,
kamu harus beri tumbal. Kalau tidak, kamu akan kehilangan semua yang kamu cintai. Sastro kaget. Tumbal? Mbak Rekso tersenyum tipis. Tumbal bukan darah sembarangan, tapi orang yang paling kamu cintai. Itulah harga dari kekayaan. Sastro terdiam. Keringat dingin menetes dari pelipisnya. Di kepalanya wajah Dika muncul. Wajah pucat dengan mata yang mulai cekung. Ia mencoba bicara, tapi tenggorokannya kering. Kalau saya nggak sanggup, kamu bisa berhenti setelah purnama pertama. Tapi kekayaan gak akan besar. Dan kamu harus terima kalau hidupmu tetap susah. Kalau kamu lanjut, kamu akan tahu rasanya punya segalanya. Tapi juga akan tahu rasanya kehilangan semuanya. Mbak Rekso mendekat, suaranya berubah lebih pelan. Tapi kamu sudah melangkah jauh, Tro. Dan kamu gak mungkin balik arah. Sastro memejamkan mata. Suara tangisan dari hutan bambu itu kembali terdengar di telinganya, padahal matahari masih tinggi. Suara itu kini bukan hanya lirih, tapi seakan memanggil dengan jelas. Sastro pulang tanpa banyak bicara. Ia bawa satu kemenyan dari Mbak Rekso dan segumpal keyakinan yang bercampur takut. Ia tahu apa yang harus ia lakukan malam nanti. Dan malam itu purnama kembali muncul dengan utuh. Suara tangisan dari hutan bambu itu kembali terdengar sejak sore. Sastro sudah tahu, malam ini purnama penuh. Ia sudah siapkan semuanya. Kemenyan dari Mbak Rekso, sebotol air putih, dan kain kafan kecil yang diminta untuk dibawa. Dika tertidur sejak sore. Nafasnya masih berat dan tubuhnya dingin. Sastro menatap wajah anaknya lama sebelum berangkat. Ia melangkah pelan menyusuri jalan setapak yang gelap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, langit terang, tapi udara seperti tertekan. Setiap langkah terasa berat, tapi suara tangisan itu justru makin jelas, seolah makhluk itu tahu ia sedang datang. Setelah melewati semak dan dua batu besar, ia sampai di depan pohon beringin. Pohon itu sangat besar, akarnya menjulur kemana-mana. Di bawahnya ada tanah lapang kecil, dan di tengahnya ada sesuatu. Sastro berdiri diam. Sosok itu duduk membelakanginya. Rambut panjang acak-acakan menutupi wajahnya. Gaunnya putih, tapi penuh darah. Kakinya luka-luka, suaranya lirih, seperti anak kecil yang ditinggal mati ibunya. Sastro hampir mundur, tapi teringat kata Mbak Rekso, jangan lari, jangan bicara. Dekati pelan-pelan. Jilat air matanya langsung dari pipi. Ia menarik nafas, berjalan pelan. Sosok itu tetap duduk. Tapi saat Sastro sudah di jarak satu langkah, makhluk itu menoleh. Wajahnya rusak, mata sebelah bengkak, bibirnya sobek, kulit pipinya bolong seperti digerogoti. Tapi dari mata kanannya menetes cairan bening. Air mata itu tidak bercampur darah, justru bening, bersinar di bawah cahaya bulan. Sastro ingin muntah, tapi ia tahan. Tangannya gemetar, tubuhnya berkeringat dingin. Ia menunduk perlahan. Makhluk itu tidak bergerak, hanya menangis. Dengan sisa keberanian yang ada, Sastro mendekatkan wajahnya. Ia menutup matanya. Lidahnya menyentuh pipi makhluk itu. Air mata itu asin, tapi anehnya tidak menjijikan. Setelah ia jilat, makhluk itu berhenti menangis. Sastro mundur. Makhluk itu kembali menunduk, lalu menghilang perlahan. Tidak lenyap, tapi seperti melebur ke tanah. Tak ada suara, tidak ada angin, hanya keheningan. Sastro lari pulang. Sesampainya di rumah, ia langsung terkunci dalam kamar. Ia tidak bicara apa-apa. Ia hanya tidur sambil memeluk tubuh Dika yang mulai hangat. Pagi harinya suara ibu-ibu sudah ramai di depan rumah. Pak Sastro, warungnya buka nggak? Saya mau beli sabun cuci. Pak, minyak gorengnya masih ada nggak? Saya bayar kontan.
Pak, ada telur nggak? Saya titip 2 kilo. Sastro bangun tergesa-gesa. Ia keluar kamar. Pintu warung yang biasanya tidak pernah diketuk orang kini didatangi banyak tetangga. Dalam sehari barang di etalase hampir habis dan orang-orang terus datang, entah dari mana. Sore harinya uang di laci penuh. Sastro menatap semua itu dalam diam. Ia tidak tersenyum, ia tidak menangis, ia hanya duduk dan berpikir. Dika juga terlihat lebih segar, ia sudah bisa duduk, meski masih lemah. Tapi wajahnya tidak sekuning kemarin, nafasnya lebih teratur. Namun saat malam datang dan langit mulai gelap, suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini tidak dari hutan bambu, melainkan dari pojok rumah. Sejak malam purnama itu, suara tangisan dari pojok rumah sudah tidak muncul lagi. Tapi dari arah hutan bambu justru makin sering. Kadang subuh, kadang tengah malam. Sastro tidak lagi takut. Ia justru merasa lebih tenang tiap kali mendengarnya. Seolah suara itu memberi isyarat kalau rezekinya masih lancar. Warung kecil miliknya berubah dalam waktu cepat. Barang-barang yang dulu tidak laku kini dicari orang. Sembako datang tanpa ia pesan, dikirim langsung oleh pemasok dari kota. Ia sendiri heran, tapi tetap diterima. Laci uang di balik meja kasir penuh hampir setiap sore. Ibu-ibu dan bapak-bapak antre beli barang. Bahkan warga dusun sebelah ikut belanja ke warungnya. Mereka menyebut tempat itu sekarang sebagai toko Sastro. Di rumah, Dika sudah bisa berdiri. Nafasnya tidak terengah, wajahnya segar. Ia bahkan sempat tertawa waktu nonton wayang orang di televisi. Sesuatu yang belum pernah terjadi sejak ia divonis sakit oleh puskesmas. Ayah, aku kayak mimpi. Tadi malam aku bisa tidur nyenyak, badanku hangat, gak dingin lagi. Sastro memeluk anaknya. Ia tidak menjawab, ia hanya menatap keluar jendela, ke arah hutan bambu. Malam itu bulan purnama, tapi suara tangisan sudah samar-samar terdengar. Ia keluar rumah sebentar. Di depan toko, Pak Raji sedang duduk merokok seperti biasa. Wah, Tro, sekarang warungmu kayak pasar kecil ya? Luar biasa, rezeki nomplok ini. Sastro duduk di sebelahnya. Saya sendiri gak ngerti, Ci. Kayak bukan saya yang jalanin. Semua ngalir sendiri. Rezeki itu misteri. Tapi jangan lupa, kalau datangnya cepat, kadang perginya juga cepat. Sastro diam. Rokok di tangannya mati sebelum sempat dihisap. Beberapa malam kemudian, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih panjang. Dika yang sudah mulai pulih ikut mendengarnya. Ya, itu suara yang dulu aku maksud. Kenapa sekarang makin jelas? Gak usah dipikirin, Le. Itu cuma suara angin. Bukan angin ya. Itu kayak suara orang nyari sesuatu. Kayak orang kehilangan. Sastro tidak menjawab. Ia masuk ke dapur, duduk lama. Di kepalanya suara Mbak Rekso masih terngiang. Kalau kamu lanjut, kamu akan tahu rasanya punya segalanya. Tapi juga akan tahu rasanya kehilangan semuanya. Malam makin larut, tapi suara tangisan belum berhenti. Dari jauh terdengar seperti seseorang yang memanggil, lalu berhenti, lalu menangis lagi. Sastro memejamkan mata, menahan gemetar. Sejak malam purnama pertama, suara tangisan dari arah hutan bambu tidak pernah absen. Makin sering, makin keras, kadang disertai bisikan pendek yang tidak jelas maknanya. Tapi kehidupan Sastro terus membaik. Toko yang dulu cuma warung kecil, sekarang punya papan nama. Orang-orang mulai memanggilnya Juragan Sastro. Dika juga makin sehat, sudah bisa ikut bantu jualan di toko. Bahkan kadang ikut mencatat stok barang. Tapi tiap malam, Sastro tidak bisa tidur. Ia tahu purnama ketiga sudah dekat, dan ia tahu itu bukan sekedar malam biasa.
2 hari sebelum purnama, Sastro kembali ke rumah Mbak Rekso. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk di lantai sambil menunduk. Di depannya Mbak Rekso menyalakan kemenyan dan membaca sesuatu dari kertas lusuh beraksara Jawa. Ini purnama terakhir, Tro. Setelah ini, kamu harus bayar. Sastro mengangguk pelan. Saya tahu. Kamu belum tentu siap. Sastro menatap Mbak Rekso. Maksudnya, Mbah? Kamu harus serahkan tumbal. Bukan hewan, bukan orang asing, tapi yang paling kamu cintai. Itu syaratnya. Kalau tidak, semua akan ditarik balik dan kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu punya dulu. Sastro tidak langsung menjawab. Tangannya mengepal di atas lutut. Kalau saya nggak mau kasih tumbal, Mbah, berarti kamu hanya numpang nikmat. Setelah ini, semua akan dibalas. Dika bisa sakit lagi. Bisnis bisa hancur. Tapi yang paling buruk, kamu bisa kehilangan kewarasan atau nyawa. Sastro diam. Ia tidak berani bicara. Tapi dalam hatinya sudah gaduh. Ia pulang sambil jalan tertunduk, seperti mayat hidup. Malam purnama tiba, suasana di dusun Leran Wetan sepi, bahkan jangkrik pun tidak bersuara. Di rumah, Dika sedang tertidur, nafasnya tenang, wajahnya bersih, tapi Sastro tidak bisa tenang. Ia berdiri di depan jendela, menatap arah hutan bambu yang gelap. Suara tangisan itu terdengar, jelas, panjang. Kali ini seperti seseorang yang memanggil namanya. Sastro. Sastro tersentak. Ia membalikkan badan, menatap kamar Dika. Anak itu masih tidur. Ia melangkah keluar, berjalan pelan ke arah pohon beringin. Langkahnya berat, tapi ia tahu harus ke sana. Di tengah hutan makhluk itu sudah menunggu, duduk di bawah beringin. Rambut panjang menutupi wajah, tubuhnya penuh luka. Tapi kali ini, tangisnya berbeda, pelan, seperti menunggu. Sastro mendekat, ia menatap air mata yang mengalir dari mata rusak itu. Ia ulangi seperti 2 purnama sebelumnya, menjilat air mata dari pipinya. Tapi setelah itu makhluk itu membuka mulutnya. Suaranya pelan, tapi jelas. Tumbal. Sastro mundur setapak. Tidak, saya tidak bisa. Makhluk itu berdiri pelan, matanya menatap lurus. Darah menetes dari mulutnya. Tumbal. Sastro lari. Ia tidak lihat ke belakang. Ia tidak tahu apakah makhluk itu mengejar. Ia hanya ingin kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, ia langsung menutup pintu, mengunci semua jendela, dan memeluk Dika yang masih tertidur. Tapi tepat saat ia ingin menutup mata, suara dari luar rumah terdengar lagi. Tapi bukan satu suara, melainkan 2. Sejak purnama ketiga, suara itu tidak berhenti. Bukan hanya dari hutan, tapi juga dari belakang rumah. Sastro semakin yakin satu hal, makhluk itu tidak main-main. Tapi ia sudah putuskan, ia tidak akan memberikan Dika sebagai tumbal. Lebih baik semua hartanya hilang, lebih baik ia sendiri yang mati. Pagi hari setelah purnama, suasana rumah berubah. Cermin kecil di kamar mandi tiba-tiba retak tanpa sebab. Waktu Sastro sedang menyapu, ia mendengar suara air bergerak di sumur. Padahal tidak ada angin dan tidak ada suara lain di luar rumah. Ia mendekat pelan, mengintip ke dalam sumur. Tidak ada apa-apa, tapi suara tangisan samar terdengar dari dalam lubang batu itu. Ia mundur, dadanya sesak, kepalanya pening. Tanpa ia masih mencoba bersikap tenang. Di dalam rumah, Dika batuk-batuk keras. Ya, kok badanku panas ya? Sastro buru-buru masuk ke kamar. Dika duduk di kasur sambil memegangi dadanya. Wajahnya merah, keringat dingin membasahi pelipis. Batuknya makin berat. Dan dari tisu yang ia pegang, terlihat bercak darah. Sastro panik. Le, kamu kenapa?
Tadi baik-baik saja toh? Gak tahu ya, badanku berat, dadaku kayak ditusuk-tusuk. Aku takut. Sastro duduk di sampingnya. Ia pegang tangan anaknya yang mulai gemetar. Tenang Le, ayah di sini. Gak akan terjadi apa-apa. Tapi dalam hati ia tahu, ini balasan. Malam harinya suara dari sumur makin keras, seperti ada yang menangis di dasar lubang itu. Tangisan itu kadang berubah jadi cekikikan, kadang memanggil nama Dika. Sastro. Sastro menutup telinga. Ia duduk di pojok dapur, memeluk lutut. Hatinya kacau. Ia tahu semua ini karena keputusannya menolak ritual, tapi ia tidak menyesal. Besok paginya kaca etalase toko pecah sendiri. Botol-botol minyak jatuh dari rak. Semua pembeli yang datang mengaku merasa pusing dan mual begitu masuk ke toko. Beberapa ibu-ibu bahkan bilang seperti ada bau busuk yang tidak terlihat. Pak Raji datang siang itu. Tro, ini warungmu kenapa? Ada yang nyerang? Gak tahu Ji, semua pecah sendiri, gak ada yang masuk. Dengar-dengar ada yang lihat sosok perempuan berdiri di depan toko tadi subuh. Rambutnya nutupin muka, bajunya penuh darah. Sastro langsung lemas. Ia tahu siapa yang dimaksud. Pak Raji menatapnya lama. Kalau kamu punya masalah, kamu harus ngomong Tro. Jangan dipendam. Sastro hanya mengangguk, tapi ia tidak bilang apa-apa. Malam itu Dika kembali demam tinggi, bibirnya membiru. Ia menggigil di kasur, dan tangannya mencengkeram bantal seperti menahan sakit. Suara tangisan dari sumur terdengar lagi, tapi kali ini seperti lebih dekat, seolah bukan lagi dari dalam tanah, tapi dari balik dinding kamar. Sastro berdiam di depan pintu kamar Dika. Ia menunduk lama, tangannya mengepal, matanya merah. Ia berbisik sendiri, pelan, seperti orang kesurupan. Aku gak mau kehilangan anakku. Tapi kalau aku tetap bertahan, aku akan lihat dia mati pelan-pelan. Suara tangisan terdengar lagi, tapi kali ini bukan dari luar, melainkan dari bawah kasur Dika. Suara tangisan dari bawah kasur Dika itu tidak hilang. Semakin lama, semakin keras. Sastro tidak bisa tidur. Ia duduk di depan kamar sambil memeluk lutut. Matanya merah, tubuhnya lelah, tapi otaknya tak bisa berhenti berpikir. Pagi harinya Pak Raji datang terburu-buru, nafasnya ngos-ngosan. Tro, kamu tahu pohon beringin di hutan bambu itu? Sastro berdiri pelan. Kenapa Pak? Darah, batangnya berdarah. Semua warga yang lewat bisa lihat, kayak keluar dari kulitnya. Ada yang pingsan, ada yang muntah. Sastro tidak kaget, ia hanya diam. Dalam hatinya ia tahu itu bukan sekedar pohon. Itu tempat makhluk itu muncul. Dan darah itu pasti berkaitan dengan keputusannya menolak tumbal. Di rumah, Dika mulai mengigau. Suaranya aneh, seperti bukan dia sendiri. Kadang memanggil nama almarhumah ibunya. Kadang tertawa sendiri, lalu menangis. Ayah, aku ketemu ibu di mimpi, tapi mukanya rusak, matanya keluar, tangannya berdarah. Sastro menahan tangis. Ia duduk di samping anaknya, menggenggam tangan Dika yang makin kurus. Le, kamu yang kuat ya. Ini cuma mimpi buruk. Semua akan baik-baik saja. Enggak ya, di mimpi itu ibu bilang aku harus ikut dia. Sastro berdiri. Ia keluar kamar, berjalan ke ruang tengah, tetapi ia terdiam. Di dinding sebelah kanan tepat dekat pintu dapur, ada cairan merah menetes, warnanya pekat, mengalir pelan seperti lendir. Ia dekati pelan, ia sentuh dengan jari, lengket, bau besi, bau darah. Sastro mundur, dadanya sesak. Ia menoleh ke kiri. Dinding kamar Dika juga mengucurkan cairan yang sama, merah gelap, keluar dari celah sambungan papan.
Tidak banyak, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Malamnya, suara tangisan muncul dari langit-langit kamar. Sastro naik kursi, memeriksa loteng. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu tetap ada, pelan, panjang, seperti suara makhluk yang terus-menerus menangis tanpa henti. Dika makin parah, matanya mulai menghitam, kulit wajahnya memucat, di pipinya muncul garis merah tipis seperti goresan. Suaranya makin pelan, kadang saat tidur ia bergerak seperti sedang menahan sakit di dalam mimpi. Ayah, aku dingin. Tolong peluk aku, ayah. Sastro memeluk tubuh anaknya yang lemah. Ia menahan tangis. Tapi malam itu saat Dika tertidur, ia melihat sesuatu. Dari bawah leher anaknya ada bekas guratan luka tipis, seperti sebuah goresan. Dan di ujung jari Dika, ada darah kering yang belum sempat mengelupas. Sejak malam dinding rumahnya mengucurkan darah, Sastro tidak lagi berharap ada malam yang tenang. Suara tangisan masih datang dari langit-langit kamar. Dan kini, tubuh Dika menunjukkan tanda-tanda yang lebih mengerikan. Pagi itu Dika menangis di kasurnya, tapi air mata yang keluar bukan bening, melainkan merah. Darah segar mengalir dari sudut matanya, membasahi pipi, lalu menetes ke bantal. Sastro panik. Le, matamu kenapa? Ini darah, Le. Dika hanya terdiam. Ia sudah terlalu lemah untuk bicara. Tubuhnya panas tinggi, tapi jari-jarinya dingin. Saat Sastro membuka lengan baju Dika, ia melihat kulit anaknya penuh guratan. Luka-luka kecil seperti bekas cakar, beberapa bahkan masih basah. Sastro membawa Dika ke puskesmas, tapi dokter hanya menggeleng. Maaf Pak Sastro, kami tidak tahu ini penyakit apa. Semua tes hasilnya normal, tapi kondisinya makin menurun. Ini bukan medis. Sastro membawa Dika pulang. Dalam perjalanan orang-orang hanya menatap. Tidak ada yang mendekat. Bahkan tetangga yang biasa menyapa kini menutup pintu. Ia merasa semua orang mulai takut. Ia merasa dijauhi. Sesampainya di rumah, Sastro tidak tahan lagi. Ia sujud di atas sajadah. Ia menangis, berdoa keras-keras, tapi tidak ada yang berubah. Tangisan dari atas rumah tetap terdengar. Dan dari kamar Dika, suara erangan kesakitan makin sering terdengar. Ia mencari Ustadz di dusun sebelah. Ustadz Rahman datang malam harinya, membawa air doa dan bacaan surat-surat pendek. Tapi baru 5 menit membaca, Ustadz itu berhenti. Ia gemetar, wajahnya pucat. Maaf Pak Sastro, ini bukan jin biasa. Ini bukan gangguan ringan. Saya nggak sanggup. Saya sarankan bawa ke kiai yang besar ilmunya. Jangan tunggu lebih lama. Ustadz itu buru-buru pergi. Sejak itu tidak ada yang datang lagi. Bahkan Pak Raji tidak pernah muncul di depan rumah. Sastro mengurus Dika sendirian. Ia yang mengganti bajunya. Ia yang membersihkan darah di pipi dan di spray. Ia yang menahan nafas setiap kali melihat tubuh anaknya makin kurus dan penuh luka. Malam itu Dika bicara dalam tidur. Suaranya pelan, tapi bukan seperti suara Dika biasanya. Ayah, kenapa kamu gak kasih aku ke dia? Kan katanya cuma sebentar. Habis itu, aku bisa tenang. Sastro berdiri kaku di depan pintu kamar. Ia tahu, itu bukan suara Dika. Itu suara makhluk dari pohon beringin itu. Tangisan darah dari mata Dika masih terbayang jelas di kepala Sastro. Sudah seminggu anaknya tidak bisa bicara, makan hanya seteguk, tidur tidak pernah tenang. Setiap malam suara dari langit-langit kamar tetap terdengar. Kadang seperti orang menangis, kadang seperti suara cekikikan perempuan tua. Purnama kembali muncul malam itu, langit terang tanpa awan, tapi udara di rumah Sastro dingin dan menekan. Dika tertidur sejak sore. Wajahnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Sastro duduk di dekat ranjang, menatap wajah anaknya lama. Maaf Le, ayah gak bisa bantu kamu. Ayah yang salah Le.
Dika tidak menjawab, nafasnya pelan, seperti tinggal sisa. Sastro ketiduran di lantai saat ia terbangun. Waktu sudah mendekati subuh. Udara makin dingin. Ia refleks menoleh ke ranjang. Kosong. Selimut masih tersusun. Tapi Dika tidak ada. Jendela kamar terbuka lebar. Sastro panik. Ia keluar rumah. Berteriak memanggil nama Dika. Tidak ada jawaban. Ia menuju belakang rumah, ke sumur, ke kandang, ke jalan setapak. Lalu ia berhenti. Suara tangisan itu datang lagi, tapi kali ini jelas berasal dari hutan bambu. Sastro berlari sekuat tenaga, hanya memakai sarung dan kaos dalam. Kakinya tergores duri, tapi ia tidak peduli. Ia terus berlari ke tengah hutan. Dan di sana di bawah pohon beringin yang selalu menjadi tempat munculnya makhluk itu, ia melihat sesuatu tergantung. Itu adalah tubuh Dika. Kain tidur lusuh yang biasa ia pakai melilit lehernya. Kepalanya menunduk. Kakinya menggantung tak menyentuh tanah. Di tangannya ada darah, kukunya patah. Di pipinya ada luka gores dalam. Di bawah matanya, bekas darah kering seperti habis menangis. Sastro jatuh terduduk. Ia tidak bisa bicara. Ia tidak bisa menjerit. Beberapa warga yang ikut menyusul menjerit histeris. Pak Raji muntah di tempat. Di balik kerumunan Barakso muncul. Ia berdiri di dekat akar pohon, menatap tubuh Dika yang tergantung tanpa suara. Tumbal, tak bisa ditolak, hanya ditunda. Sastro tidak bergerak, matanya kosong, telinganya berdenging. Ia tidak tahu siapa yang membawa Dika ke sana. Ia tidak tahu siapa yang menggantungnya. Tapi ia tahu satu hal. Makhluk itu sudah mengambil apa yang diminta. Dan dari batang pohon beringin itu, darah menetes lagi. Tapi kali ini, ada bau amis yang lebih kuat. Pohon beringin itu masih berdiri di tengah hutan bambu. Bekas tambang tali di batangnya belum hilang. Tanah di bawahnya basah, becek, merah kehitaman. Sejak Dika tergantung di sana, tidak ada warga yang berani lewat jalur itu. Mereka memilih memutar jauh, tapi Sastro tidak pernah pulang. Sudah beberapa hari ia tinggal di dekat pohon beringin, tidur di tanah tanpa alas. Baju yang dulu bersih kini kotor penuh lumpur, rambutnya lepek, tubuhnya kurus, wajahnya tak menunjukkan kesadaran. Setiap pagi ia jongkok di bawah pohon itu, kadang berbicara sendiri, kadang tersenyum sambil menatap batang pohon. "Le, kamu di sini ya? Gak apa-apa, ayah temani. Kita di sini aja terus." Kadang ia memeluk akar pohon, kadang ia menciumi tanah basah di sekitarnya. Dan yang paling membuat warga takut, ia sering menjilat lumpur merah yang menggenang di bawah batang pohon itu dengan lidah, dengan tawa. Ini air matanya. Ini yang dulu kasih makan toko. Ini yang buat kamu sembuh. Tapi sekarang air matanya marah. Iya, aku tahu. Aku harus minum lagi, biar gak hilang semuanya. Beberapa warga sempat mencoba mendekat, tapi Sastro langsung berteriak. "Jangan ganggu. Ini milikku. Dia milikku." Barakso hanya menggeleng waktu warga bertanya apa yang harus dilakukan. Dia sudah ditarik. Jiwanya gak bisa balik. Hatinya habis. Anaknya diambil. Akalnya ikut pergi. Anak-anak dusun dilarang main ke arah hutan. Orang-orang mulai menyebut Sastro dengan nama baru, penjilat air mata iblis. Suatu sore seorang pemuda yang nekat lewat beringin itu bilang melihat Sastro tidur dengan pipi menempel ke tanah. Di sekitar bibirnya ada cairan kuning kental, bukan air, bukan lumpur, tapi darah dan nanah. Dan malam itu, di langit dusun lereng wetan, terdengar tangisan yang tidak berasal dari manusia. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.